Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama dengan Ibu Iren. Tidak terasa ya, kita hari ini sudah memasuki pembelajaran 6 pada tema 7 subtema yang kedua. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum belajar coba rapikan dulu pakaiannya. Kemudian rapikan juga tempat duduknya atau tempat untuk belajarnya supaya enak dan juga nyaman untuk belajar. Jangan lupa siapkan alat tulisnya juga ya. Sudah rapi? Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dalam proses pembuatan pakaian. Kemudian kita sudah belajar untuk menghitung jumlah simetri putar pada bangun datar persegi atau segi 4. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis profesi berdasarkan pakaiannya. Kemudian kita akan belajar mengenai cita-cita. Kemudian kita juga akan belajar mengenai simetri putar pada suatu bangun datar, namun tentunya dengan bangun datar yang berbeda ya. Tujuan pembelajarannya supaya kalian lebih mengenal atau lebih mengetahui mengenai berbagai macam jenis pekerjaan termasuk pakaiannya atau seragamnya. Kemudian kalian juga mengenal cita-cita, baik cita-cita kalian sendiri maupun cita-cita orang yang ada di sekitar kalian, misalnya cita-cita saudara kalian atau teman sebaya kalian. Kemudian kita juga akan belajar menghitung bersama mengenai simetri putar pada suatu bangun datar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, buka bukunya terlebih dahulu ya, halaman 106. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Sekarang kita coba kerjakan soal latihannya bersama-sama ya anak-anak. Boleh dibaca soal nomor 1. Apa saja yang diceritakan teks? Iya, tepat sekali. Adapun hal yang diceritakan dalam teks tersebut yaitu macam-macam pakaian profesi dan kegunaan pakaian-pakaian tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2. Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Bagaimana? Bisa menjawabnya anak-anak? Iya, tepat sekali. Pada zaman dahulu belum ada pakaian profesi seperti saat ini, karena perkembangan teknologi produksi sandang belum berkembang seperti saat ini. Untuk soal selanjutnya, kalian kerjakan masing-masing ya anak-anak. Sekarang ibu ingin tahu, apakah di antara kalian ada yang memiliki cita-cita? Cita-cita merupakan keinginan yang ingin kalian capai di masa depan. Nah, apakah saat kalian sudah besar nanti, kalian ingin menjadi dokter misalnya, atau mungkin menjadi guru, ataupun
kalian ada yang ingin menjadi seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Sekarang, Ibu memiliki sebuah cerita tentang Edo dan teman-temannya. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bisa kalian buka bukunya halaman 109. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Beni ingin menjadi penyiar televisi. Dari cerita tersebut, kita bisa tahu ya bahwa Edo dan teman-temannya memiliki cita-cita yang berbeda. Sekarang kita coba kerjakan bersama-sama soal latihannya ya anak-anak. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Sudah bisa menjawabnya? Iya, betul sekali. Edo dan teman-temannya yang mengenakan pakaian profesi sesuai dengan cita-cita mereka. Soal selanjutnya, nomor 2. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Bagaimana? Bisa jawabnya anak-anak? Iya, tidak ya, karena Siti yang bercita-cita menjadi seorang perancang busana tidak memiliki pakaian profesi khusus seperti teman-temannya yang lain yang ingin menjadi dokter, perawat, ataupun yang lainnya. Jadi, ada pekerjaan tertentu atau profesi tertentu yang memang tidak memiliki pakaian profesi ya anak-anak. Untuk soal selanjutnya, nomor 3, kalian kerjakan sendiri ya anak-anak. Jadi dari cerita yang sudah kita baca sebelumnya, kita bisa mengetahui ya bahwa cita-cita kita bisa saja berbeda dengan teman kita ataupun dengan saudara kita. Tidak masalah ya anak-anak, karena memang setiap orang pasti memiliki keinginannya sendiri, sesuai dengan hal yang disukainya juga. Dan kita harus bisa menghargainya, meskipun berbeda pilihan dan juga cita-citanya. Jadi kalian tetap harus hidup rukun ya anak-anak dengan teman kalian, bahkan dengan saudara kalian juga. Meskipun kalian memiliki cita-cita yang berbeda. Ibu ingin kalian bertanya kepada teman kalian ataupun saudara kalian yang memiliki cita-cita yang berbeda dengan kalian. Kemudian ibu ingin kalian menuliskan bagaimana respon kalian saat kalian tahu cita-cita teman kalian ataupun saudara kalian itu berbeda dengan yang kalian inginkan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini apakah ada yang masih ingat mengenai simetri putar? Sebelumnya kita sudah belajar menghitung simetri putar dari bangun datar persegi ya anak-anak. Seperti ini. Sekarang kita akan mempelajarinya lagi supaya kalian bisa lebih paham. Maka perhatikan penjelasan berikut ini ya. Di sini Ibu sudah memiliki contoh bentuk bangun datar persegi atau segi 4. Ini merupakan kotak makan yang sudah Ibu beri tanda A, B, C, D. Kemudian kita akan belajar untuk menghitung bersama simetri putarnya ya. Suatu bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar tersebut diputar kurang dari 1 putaran, dia akan tetap memiliki bentuk yang sama seperti keadaannya semula. Misalnya seperti ini. Ibu putar 1 kali, tapi kurang dari 1 putaran, seperti ini. Maka bangun datar ini memiliki bentuk yang sama seperti bentuk aslinya. Itu artinya bentuk bangun datar persegi memiliki simetri putar. Nah, ini sudah
satu simetri putar. Kita coba lagi ya. Nah, ternyata bentuknya masih sama. Kita putar seperti ini juga. Bisa kalian lihat bukan? Tandanya atau posisi tandanya tidak berada di tempat yang sama, namun bentuknya tetap sama saat diputar. Nah, bangun datar persegi ini sudah memiliki 2 simetri putar. Kita putar sekali lagi. 3 sudah memiliki 3 simetri putar. Kita putar sekali lagi. Dan bentuknya masih sama seperti semula. Berarti persegi memiliki 4 simetri putar. Karena di saat dia kembali di posisinya semula, bisa kalian lihat tandanya, sudah kembali posisinya seperti semula. Bentuknya tetap sama, yaitu persegi atau segi 4. Sekarang kita coba bentuk bangun datar yang lain ya. Sekarang ibu memiliki 1 bungkus tisu dengan bentuk persegi panjang. Bisa kalian lihat bentuknya persegi panjang. Sekarang kita akan coba putar bungkus tisu ini. Kita putar 1 kali saja ya. Ingat bentuk awalnya seperti ini ya anak-anak. A, B, C, D. Kita putar. Nah, ternyata bangun datar persegi panjang saat kita putar dalam kurang dari 1 putaran tidak memiliki bentuk yang sama. Maka ini bukan simetri putar ya, karena bentuknya tidak sama. Kita coba lagi yang kedua. Ternyata bentuknya sama di percobaan yang kedua. Bisa kalian lihat di sini? Posisinya seperti semula ya. Berarti persegi panjang ini baru memiliki 1 simetri putar. Kita coba yang ketiga. Bentuknya tidak sama juga di percobaan yang ketiga. Berarti ini bukan simetri putar ya anak-anak, karena bentuknya tidak sama seperti yang semula. Kita coba yang keempat sekarang, yang terakhir. Bentuknya sama, berarti persegi panjang hanya memiliki 2 simetri putar. Karena pada putaran yang pertama dan yang ketiga tidak memiliki bentuk yang sama ya. Tetapi pada putaran yang kedua dan juga yang keempat baru memiliki bentuk yang sama seperti ini. Bisa kalian lihat tandanya di sini. Dan bentuknya seperti ini. Jadi kesimpulannya persegi panjang hanya memiliki 2 simetri putar. Jadi dapat disimpulkan bahwa simetri putar bangun datar merupakan banyaknya jumlah bayang-bayang yang dihasilkan pada kurang dari 1 putaran. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan mencoba pada bentuk bangun datar yang lainnya. Sekarang ibu memiliki suatu kertas dengan bentuk segitiga ya anak-anak. Bisa kalian lihat di sini tandanya ada A, B, dan C. Ini merupakan bangun datar segitiga sama sisi. Sekarang kita coba hitung simetri putarnya ya anak-anak. Kita putar 1 kali ke arah sini. Ternyata saat diputar, bangun datar segitiga sama sisi tetap memiliki bentuk yang sama ya. Berarti sekarang segitiga sama sisi ini sudah memiliki 1 simetri putar. Kita coba lagi. Wah, ternyata di putaran yang kedua juga memiliki bentuk yang sama. Berarti segitiga ini sudah memiliki 2 simetri putar.
Kita coba sekali lagi. Wah, ternyata segitiga ini kembali ke posisi semula. Bisa kalian lihat tandanya di sini A, B, dan C. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar ya anak-anak. Karena pada putaran yang pertama, kedua, dan ketiga tetap memiliki bentuk yang sama. Nah, seperti itu anak-anak cara menghitung simetri putar pada suatu bangun datar. Jadi, kesimpulannya kita sudah mempelajari simetri putar pada bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Kemudian, bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Bisa kalian lihat tandanya di sini. Bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Dan yang terakhir, bangun datar segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Seperti itu ya anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ada yang masih ingat tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, hari ini kita sudah belajar untuk mengenal beragam jenis profesi atau jenis pekerjaan berdasarkan pakaiannya. Kemudian kita juga sudah belajar untuk mengenal cita-cita dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai simetri putar pada bangun datar. Setelah ini, Ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dan akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Ada yang tahu untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Iya, tepat sekali. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenal perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Jika kalian sudah ada yang penasaran mengenai materinya, bisa kalian baca bukunya terlebih dahulu ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung melalui grup WhatsApp ya, atau chat langsung kepada Ibu Iren. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Sampai jumpa.